Ibu Sukmawati misalnya, kuliah anaknya terhambat karena persoalan ekonomi. Pak Jokowi kan punya program Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu. Lalu apakah Anda buta dengan program itu? Apa beasiswa biasa dan penuh? Kalau penuh itu mendapat uang saku 1 bulan 1 juta. Pemerintah terus menjamin anak-anak Indonesia untuk dapat meneruskan sekolah tanpa terhalang oleh kondisi ekonomi keluarga. Sekolah itu dibangun pakai kayu bulat dan atapnya pun pakai daun lontar atau biasa disebut di daerah saya itu daun gewang. Gedung-gedung sekolah inilah yang membuat kami bisa menambah wawasan sehingga kami pun tidak mudah ditipu oleh kalian-kalian yang pembenci Presiden Jokowi. Bantuan dana pendidikan untuk golongan kurang mampu masih sangat terbatas. Ibu Sukmawati misalnya, kuliah anaknya terhambat karena persoalan ekonomi. Padahal anaknya cukup berprestasi dengan IPK mencapai 3,94. Pak AHY, beta sarankan agar mending Anda calonkan diri sebagai RT atau RW saja, bos. Kenapa beta sarankan seperti itu? Karena pernyataan Anda itu menunjukkan bahwa untuk tangani satu warga seperti Ibu Sukmawati saja Anda sudah tidak mampu. Lalu bagaimana Anda mau jadi pemimpin negara untuk tangani jutaan rakyat yang punya beragam masalah? Anda mengatakan bahwa anaknya Ibu Sukmawati adalah mahasiswa yang berprestasi tapi kuliahnya terhambat karena faktor ekonomi. Terus Anda anggap beasiswa itu apa? Apakah Anda pikir beasiswa itu anggaran proyek Hambalang makanya haram digunakan? Atau Anda mau agar pemerintah yang door to door untuk ajukan beasiswa? Terus kalau dorang berikan beasiswa pada mereka yang tidak berprestasi bagaimana? Apakah Anda yang mau tanggung jawab? Lagian Pak Jokowi kan punya program Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu. Lalu apakah Anda buta dengan program itu? Dan supaya Anda tahu, di pemerintahan Pak Jokowi kami di NTT punya kampus gratis, yaitu Politeknik Wenboy Unhan, letaknya di Kabupaten Belu. Di universitas tersebut, kebutuhan mahasiswa seperti tempat tinggal mahasiswa, makan minum mahasiswa, uang regis mahasiswa, biaya wisuda mahasiswa ditanggung semuanya oleh pemerintah. Lalu apakah Anda buta dengan itu sehingga Anda buat pernyataan yang seolah-olah pemerintahan Pak Jokowi tidak peduli dengan mahasiswa yang kurang mampu? Di pemerintahan Pak Jokowi, mahasiswa-mahasiswa dari berbagai pulau, dari berbagai provinsi yang kuliah di Kupang NTT diberikan rusun gratis. Jadi dorang tidak perlu lagi sewa kontrakan, tidak perlu lagi sewa kos-kosan untuk tinggal. Lalu bagaimana bisa Anda buat pernyataan yang seolah-olah pemerintahan Pak Jokowi tidak peduli dengan pendidikan? Atau apakah Anda mau kembali ke zaman Pak SBY? Yang mana di beta punya kampung sejak Indonesia merdeka hingga tahun 2015 tidak punya SMP negeri dan tidak punya SMA negeri? Jadi beta ingatkan pada Anda, kalau tidak pernah merasakan sengsaranya hidup rakyat jelata, mending jangan banyak bacot, bos. Kenapa beta bilang begitu? Karena semenjak Indonesia merdeka, kami dijajah oleh ketertinggalan. Tapi Pak Jokowi lah yang datang dan memerdekakan kami dari ketertinggalan. Pemerintah terus menjamin anak-anak Indonesia untuk dapat meneruskan sekolah tanpa terhalang oleh kondisi ekonomi keluarga dan membantu biaya pendidikan mulai dari anak usia dini hingga sampai kuliah dengan kartu ini. Assalamualaikum, halo Pak Jokowi. Saya Nurul Mutmainah, saya adalah mahasiswi berasal dari Katingan. Saat ini berkuliah di Universitas Palangkaraya, salah satu universitas terbesar dan tertua di Kalimantan Tengah. Di sini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak, dikarenakan program Bapak yang sangat luar biasa membantu kami, para generasi muda yang sangat memikirkan mengenai biaya dalam perkuliahan gitu Pak. Dengan adanya KIP kuliah ini, kami dapat merasakan bangku perkuliahan tanpa harus memikirkan lagi tentang biaya dan juga pembayaran SPP ataupun UKT, Pak. Harapan kedepannya kepada siapapun yang meneruskan ataupun menjabat menjadi kepala negara di Indonesia, harapannya dapat meneruskan program Pak Jokowi ini, dikarenakan banyak sekali generasi muda
di luar sana yang saya rasa membutuhkan. Persyaratannya sebagaimana persyaratan memasuki mahasiswa baru di perguruan tinggi yang lain. Hanya di samping TOEFL dan TPA itu juga sebelumnya ada persyaratan administrasi, persyaratan-persyaratan lainnya yang itu dilakukan secara online. Nanti di website Universitas Pertahanan Republik Indonesia www.idu.ac.id nanti silakan bisa dibuka di situ. Kemudian tidak hanya itu saja, nanti inilah yang menjadi tambahan tesnya. Ada tes kesehatan, kemudian psikologi, dan diakhiri dengan tes wawancara. Nah, itu dilaksanakan secara offline di Belu. Dan satu lagi, ini yang paling penting ini, adik-adik SMA maupun SMK kejuruan. Tidak dipungut biaya saat pendaftaran. saat pendaftaran, bahkan setelah masuk Perkuliahan pun Perkuliahan pun. beasiswa Ya, tadi ya, Pak? betul, beasiswa penuh. Beasiswa penuh ya. Nah, Wah, ini luar biasa nih ya. Jadi tahu beasiswa penuh Bang Alfo? Mhm. Apa beasiswa biasa dan penuh? Kalau penuh itu mendapat uang saku 1 bulan 1 juta. ada uang saku ya, Pak? Iya, 1 bulan 1 juta. Ini luar Pakaiannya biasa. disiapkan, makannya disiapkan, asramanya disiapkan. Gratis semuanya ya. Ya, saya Tinggal hanya belajar saja nih ya. belajar saja. Sungguh sangat bagus, di luar ekspektasi saya gitu. Asri, bagus, lengkap fasilitasnya. Jadi membuat kami nyaman untuk tinggal di sini. Fasilitasnya lengkap ya, dari dapur umumnya juga sudah aman, wastafelnya bersih. Kalau di kamar sendiri udah ada AC, ada lemarinya juga, aman, ada meja belajar, udah nyaman sekali. Pembangunan SDM adalah fondasi untuk Indonesia maju. Karena itu, pelayanan pendidikan harus tersebar secara merata di seluruh penjuru tanah air. Bisa diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali, baik di kawasan perbatasan sampai dengan pulau-pulau terdepan, dan juga memiliki kualitas yang baik. Kita ingin memberikan prioritas kepada pembangunan sumber daya manusia kita. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Itu sekolah SMA Negeri 2 dibangun pada tahun 2011. Beta sebagai alumni dari sekolah itu, dan beta angkatan pertama dari sekolah itu. Sekolah itu dibangun pakai kayu bulat dan atapnya pun pakai daun lontar atau biasa disebut di daerah saya itu daun gewang, dan atap dan dindingnya pun pakai pelepah dari daun itu. Lantai dari gedung itu pun masih pakai tanah, lantai tanah. Dan kursi yang kita pakai untuk belajar itu sumbangan dari orang tua daripada siswa. Pernah kita sementara ujian ada hujan beserta dengan angin, jadi kita siswa dengan guru ambil kursi dan kita pindah lanjut ujian di gedung kantor desa. Tapi bersyukur pada saat 2014 pergantian presiden dan Bapak Jokowi menjadi presiden, sekolah itu direnovasi pada tahun 2015. Jadi kalau ada yang bilang bahwa gedung-gedung yang dibangun oleh Presiden Jokowi itu tidak bisa dimakan, memang betul bahwa gedung-gedung itu
tidak bisa dimakan. Tapi asal kalian tahu bahwa gedung-gedung sekolah inilah yang membuat kami bisa menambah wawasan, sehingga kami pun tidak mudah ditipu oleh kalian-kalian yang pembenci Presiden Jokowi. Salam akal sehat.